Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setia TV Tabalong dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Kiki Breslin dapat menjumpai Anda kembali di program Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Nah pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas tentang penyakit alergi. Nah, siapa pemirsa di rumah yang sering bersin-bersin pada pagi hari atau bersin saat terkena debu? Mungkin Anda memiliki rinitis alergi. Nah, alergi adalah respon imun yang terlalu sensitif terhadap suatu alergen tertentu. Bagaimana penjelasan dan juga kontrol yang tepat terhadap alergen tersebut? Nah, saat ini kita sudah bersama dengan narasumber, yaitu seorang dokter spesialis THT. Langsung saja kita perkenalkan, ini dia Dr. Francisca Ira, spesialis THT-KL. Selamat datang, dokter. Selamat siang, terima kasih. Sehat, dokter? Sehat. Vaksin lengkap, dokter? Sudah, Oke. sudah. Oke, lengkap, dokter. Berarti Iya. bisa kemana-mana nih, dokter ya? Iya. Oke, dokter. Sesuai dengan tema kita hari ini, kita akan membahas tentang alergi nih, dokter. Iya. Nah, dokter, yang ingin saya pertanyakan pertama kali, dokter. Kenapa di pagi hari dan apa yang menyebabkan reaksi tersebut, dokter? Ya. Reaksi alergi seperti contohnya bersin, meler, buntu hidung, itu adalah respon terhadap alergen terutama yang dihirup. Ya. Dihirup. Dan alergen ini banyak terdapat di dalam rumah. Contohnya dust mite atau tungau debu ya. Kemudian animal dander itu adalah serpian-serpian dari binatang piaraan mungkin ya. Atau dari serangga, dan juga dari jamur. Nah, sebetulnya begitu berada di dalam rumah, misalkan sepulang kerja, masuk rumah itu sudah terpapar, itu sudah bisa menimbulkan reaksi itu. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, exposure-nya kan semakin meningkat dan biasanya memuncak pada pagi hari. Juga kadar alergen tertentu seperti serbuk sari itu juga tertinggi ditemukan di pagi hari. Selain itu, fase respon alergi ini ada dua golongan, yaitu respon cepat itu terjadi beberapa menit setelah terpapar, dan juga respon delay, jadi terjadi beberapa waktu setelah terpapar. Jadi faktor-faktor itu yang membuat gejala-gejala dari alergi ini, rintis alergi ini, memuncaknya pada pagi hari. Pada pagi hari. Iya. Oke, dokter, apakah pasien yang alergi di pagi hari juga alergi terhadap debu dan alergi lainnya, atau pasien yang alergi terhadap satu alergen saja, dokter? Nah, pasien-pasien rintis alergi ini paling banyak dia punya alergi terhadap alergen yang dihirup. Tapi ada juga yang alergen dari makanan, ya. Dan mereka ini seringnya tidak hanya alergi terhadap satu jenis alergen. Ada beberapa, pada satu pasien bisa alergi terhadap beberapa jenis alergen. Untuk mengetahuinya itu bisa dilakukan tes alergi. Jadi tahu dia alerginya apa saja sehingga bisa menghindari. Itu. Oke, dokter. Apakah alergi bisa berlangsung lama, dokter? Nah, alergi ini, rinitis alergi ini ya, dikategorikan dalam ada yang intermittent, ada yang persisten. Intermittent ini gejalanya dalam satu hari itu kurang dari 4 jam dan berlangsung kurang dari 4 minggu. Tapi yang responnya itu lebih dari 4 jam dalam satu hari dan lebih dari 4 minggu itu kita sebut persisten. Jadi ada yang sampai sepanjang tahun timbul gejala terus itu ada. Iya. Oke, dokter. Bagaimana klasifikasi alergi yang berat dan ringan nih, dokter? Nah, untuk berat dan ringannya ini dikatakan ringan apabila dia tidak mengganggu aktivitas tidur, aktivitas harian seperti bekerja, sekolah, rekreasi, dan juga tidak menimbulkan gejala yang dirasa sangat mengganggu. Sedangkan yang dikatakan berat apabila sudah menimbulkan gangguan pada aktivitas tidur, aktivitas harian, bekerja, sekolah, kegiatan rekreasi, dan juga menimbulkan gejala-gejala yang sangat mengganggu bagi pasien itu. Oke. Dokter, nah gimana kita membedakan nih, dokter, antara pilek dan juga alergi? Nah, pilek alergi dan non alergi gitu ya maksudnya ya. Untuk membedakan pilek alergi ini, terutama kita gali dulu dari anamnesa, yaitu dari riwayat ya. Kita tanyakan biasanya pada
pasien alergi ini kan keluhannya berulang atau istilahnya kumat-kumatan. Kumat-kumatan. Ya. Biasanya ada pemicunya. Ya, misalkan dia masuk ke kamar atau ke tempat yang ada banyak buku-buku atau barang-barang berdebu, timbul keluhan. Kemudian sangat penting juga ditanyakan riwayat alergi pada orang tua. Nah, selain itu pada rintis non alergi itu juga ada keluhan-keluhan lain, misalkan pada common cold itu kan ada demam dan sebagainya. Nah, dari pemeriksaan fisik itu bisa dibedakan. Kalau rintis alergi bisa didapatkan biasanya encernya ingusnya encer, kemudian mukosa dalam hidungnya pucat dan juga konkanya udem. Nah, ada juga tanda-tanda khusus fisik pada pasien alergi ini, misalkan lingkaran hitam di bawah mata, ada tanda-tanda khusus di hidung, ya. Dan yang paling signifikan untuk membedakan itu adalah tes alergi. Jadi kadang-kadang pilek yang bukan alergi itu juga mempunyai gejala yang mirip. Tapi untuk memastikannya kita lakukan tes alergi. Tes alergi. Oke dokter. Nah dokter, kita akan rehat sejenak, nanti akan kita lanjutkan kembali dokter perbincangan kita. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Kami akan kembali setelah jeda. Ya pemirsa, balik lagi di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Kami akan melanjutkan perbincangan kami dengan Dokter Ira. Oke dokter, langsung ya dokter ya. Ya. Nah dokter, ciri-ciri fisik pada pasien alergi seperti apa nih dokter? Apakah ada perbedaan bentuk hidung? Pada pasien rintis alergi, keluhan utamanya biasanya kan bersin, hidung tersumbat, kemudian ingus encer. Tapi yang sering ditemukan adalah gatal. Gatal terutama di hidung, bisa juga di mata dan telinga. Sehingga ciri-ciri fisiknya misalkan dia sering menggosok-gosok hidung ke atas dengan jari atau pangkal telapak tangan ya. Kemudian karena respon alerginya itu membuat pembuluh darah di bawah mata jadi melebar, jadi tampak kehitaman, ada lingkaran gelap di bawah mata, kelopak mata ya. Kemudian bisa juga karena sering digosok-gosok hidungnya timbul garis yang melintang atau transversal ini di kira-kira di sepertiga bawah hidung di sini ada garis karena sering digosok tadi ya. Kemudian juga bisa ditemukan adanya garis tambahan di lipatan kelopak mata bawah seperti itu. Selain kalau itu kan dari luar, kalau dari dalam ya itu biasanya ditemukan mukosanya pucat, ingus yang encer dan konkanya udem. Oke dokter. Nah, bagaimana penanganan nih dokter apabila alergi muncul di rumah nih dokter? Nah, sebetulnya untuk pasien-pasien rintis alergi ini, modifikasi lingkungan rumah ini sangat diperlukan. Kan tujuannya adalah meminimalisir alergen yang ada di rumah. Banyak yang bisa dilakukan. Misalkan, pertama untuk di rumah pakailah perabotan yang simpel dan permukaannya polos, jadi tidak kayak ukir-ukiran atau apa itu ya, sehingga mudah dibersihkan, cukup dengan lap basah. Kemudian rumah harus cukup ventilasi supaya tidak lembab, cukup sinar matahari. Kemudian bahan-bahan dari kain kayak spray, gorden, sarung bantal dan sebagainya itu sebaiknya seminggu sekali minimal dicuci, terutama dengan air hangat ya. Itu banyak membantu membuang alergen. Kemudian hindari perabotan yang banyak bisa menempel alergen kayak karpet hambal, terus boneka-boneka berbulu. Kemudian kalau punya kipas angin rutin dibersihkan, kan banyak debu menempel. Kemudian kalau membersihkan rumah sebaiknya langsung dipel, karena kalau disapu tuh terbang. Ya. Jaga kelembapan yang optimal ya. Kalau terlalu lembab itu menimbulkan jamur, itu juga bisa jadi alergen. Kalau terlalu kering juga membuat lapisan mukosa hidungnya jadi kering, mudah timbul alergi juga. Kemudian untuk AC itu
ada kan produk sekarang yang mengandung HEPA filter atau memakai air purifier yang mengandung yang mempunyai HEPA filter. Kemudian hindari melihara binatang. Jadi kalau punya binatang piaraan ya jangan di dalam rumah, di luar rumah dan ada orang khusus yang mengurusnya. Itu modifikasi lingkungan. Yang kedua adalah menjaga kondisi fisik secara umum. Karena pada pasien-pasien rintis alergi ini, kondisi fisik yang menurun itu mempermudah respon alergi timbul. Bagaimana caranya? Cukup istirahat, makan teratur, gizi cukup, hindari makanan yang dia ada riwayat alergi, ya. Kemudian olahraga teratur. Olahraga teratur yang bisa dilakukan di pagi hari sekitar 30 menit itu terbukti membantu mengurangi frekuensi kekambuhan alergi. Kemudian yang ketiga, jika Anda adalah pasien alergi, harus mengenali obat-obatan yang dipakai, bagaimana cara menggunakan yang benar, kemudian efek sampingnya. Kalau penggunaannya tidak benar, itu efeknya tidak optimal, jadi mubazir nanti, gitu ya. Oke dokter. Nah, apakah cuci hidung dengan cairan NaCl bisa membantu meredakan alergi, dokter? Cuci hidung dengan larutan NaCl ini memang bisa mengurangi keluhan, ya, karena dia harus diingat dulu yang dipakai larutan NaCl ini ya larutan infus, iya, larutan infus, yang steril ya, itu karena dia bisa mengencerkan lendir, membantu pembuangan lendir dan membuat fungsi silia. Silia itu sel-sel rambut yang rambut-rambut halus yang ada di sel yang melapisi saluran hidung itu, dengan dicuci dengan NaCl itu fungsinya dia kembali aktif, ya, begitu. Nah dokter, komplikasi apa saja yang mungkin terjadi jika alergi tidak ditangani dengan baik, dokter? Nah, untuk rintis alergi ini bila tidak ditangani dengan baik, bisa menimbulkan komplikasi pertama di hidung sendiri, bisa timbul polip. Kemudian ke arah telinga bisa menimbulkan gangguan fungsi tuba Eustachius. Kemudian radang telinga tengah, otitis media, ya. Kalau dibiarkan terus juga otitis media bisa menjadi otitis media yang kronis. Ke arah tenggorokan dia menimbulkan faringitis kronis, gitu. Banyak berarti dokter ya? Banyak. Ya. Kemudian ke arah sinus menimbulkan rhinosinusitis. Oke. Nah dokter, itu kan tadi sudah komplikasinya ya dokter. Ya. Nah, apakah rinitis alergi bisa disembuh, dokter? Rinitis alergi ini kan ada faktor alergi yang merupakan faktor genetik ya. Jadi untuk dikatakan hilang atau sembuh itu sebenarnya tidak bisa. Tapi ada suatu terapi yang paling mendekati untuk dalam tanda petik ya menyembuhkan alergi ini, yaitu imunoterapi. Jadi imunoterapi ini diberikan ekstrak alergennya itu ya, di challenge gitu. Sehingga timbul ini efek desensitisasi. Jadi kayak kebal gitu, sistem imunnya dibikin kebal terhadap alergen. Jadi imunoterapi ini terbukti sangat mengurangi keluhan-keluhan dari alergi dalam jangka waktu lama, bahkan setelah imunoterapi ini di stop pemberiannya. Berarti bisa dokter, tapi dengan cara itu tadi ya? Tanda petik ya. Iya. Ya dokter, nanti kita akan kembali lagi dokter, kita lihat sejenak ya dokter. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, kami akan kembali setelah jeda berikut. Ya pemirsa, balik lagi di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Oke dokter, segmen ini adalah segmen mitos atau fakta. Nanti pertanyaannya akan muncul di monitor, saya bacakan, nanti dokter yang menjawab mitos atau fakta dan berikan sedikit penjelasan terhadap pertanyaan tersebut. Oke dokter? Iya. Baiklah, kita mulai pertanyaan pertama. Cairan hidung kental, sakit cairan hidung cair, alergi. Nah dokter, ini mitos atau fakta? Tidak sepenuhnya fakta ya, ada pengecualian. Pada cairan hidung kental, memang kebanyakan penyakit, tapi pada kondisi dehidrasi atau banyak terpapar udara yang kering bisa menimbulkan cairan hidung kental.
Kalau cairan hidung cair memang kebanyakan alergi, bisa juga karena mungkin iritasi dari iritan-iritan yang dihirup. Oke, berarti ada 2 dokter ya, ininya, mitos atau faktanya? Iya, ada fakta dengan pengecualian. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Penggunaan obat kortikosteroid dapat mengarah pada glukoma. Nah, dokter, ini mitos atau fakta? Ini fakta ya. Fakta. Terutama kortikosteroid topikal yang di sekitar mata. Misalkan tetes mata atau krim yang mengandung kortikosteroid yang di kelopak mata, pokoknya sekitar area mata, terutama itu. Bisa faktor pencetusnya, dokter, ya? Ya, kalau untuk yang nasal spray yang kortikosteroid itu bisa juga, tapi yang generasi lama. Kalau yang generasi baru sangat kecil menimbulkan ke arah glaukoma ini. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Rinitis alergi penurun dalam keluarga. Nah, dokter, ini mitos atau fakta? Ini fakta ya. Oh, fakta. Ya, tapi bentuk alerginya bisa berubah. Mungkin orang tuanya rinitis alergi, anaknya asma, kemudian anaknya lagi alergi kulit, begitu bisa berubah-ubah bentuknya. Bisa berubah berarti. Iya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pasien asma juga memiliki rinitis alergi. Nah, dokter, ini mitos atau fakta? Ini fakta ya. Fakta. Jadi dari penelitian dikatakan 80% dari pasien asma itu memiliki rinitis alergi. Oke, dokter. Pertanyaan terakhir. Rinitis alergi mengarah kepada sinusitis. Nah, dokter, Nah, mitos ini atau fakta. Karena rinitis alergi yang tidak diterapi dengan baik akan menimbulkan rhinosinusitis ya. Jadi itu fakta. Fakta. Iya. Oke, dokter, selesai, dokter, pertanyaannya. Nah, Terima dokter, kasih. kira-kira dari seluruh pembahasan kita nih, dokter, ada nggak yang ingin disampaikan kepada pemirsa, dokter? Jadi yang perlu diperhatikan apabila ada gejala-gejala ke arah rinitis alergi, sebaiknya cepat memeriksakan diri supaya mendapat penanganan yang baik ya. Karena kalau penanganannya terlambat atau tidak ditangani, akan menimbulkan komplikasi yang merugikan kualitas hidup dari pasien itu sendiri. Ya. Oke, dokter, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas semua informasi yang Sama-sama. telah diberikan. Ya, pemirsa, itu tadi perbincangan saya dengan Dokter Ira. Semoga bermanfaat dan juga bisa menambah wawasan kita semua. Pemirsa, saksikan terus Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan di channel TV Tabalong, kanal YouTube program TV Tabalong, serta download aplikasi TV Tabalong di App Store dan juga Play Store secara gratis. Pemirsa, saya Kiki Breslin, Dokter Ira, dan seluruh kru yang bertugas pada hari ini pamit undur diri dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.